Tanpa undangan, Ibtu Rudiana tiba-tiba muncul di konferensi pers pengacara kondang Hotman Paris pada 30 Juli 2024 lalu. Ia bak menyerahkan diri setelah ia memilih untuk bungkam terkait kasus kematian Vina dan Eki. Ibtu Rudiana akhirnya bersedia buka suara dan menjawab seluruh cecaran pertanyaan dari Hotman Paris yang merupakan bagian dari tim kuasa hukum keluarga mendiang Vina. Saat diinterogasi oleh Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak menjawab pertanyaan yang dilontarkan dan memberikan pembelaan atas dirinya. Untuk mengetahui beberapa pengakuan mengejutkan Ibtu Rudiana, maka inilah 5 tabiat Ibtu Rudiana saat diinterogasi mendadak oleh Hotman Paris, versi Cumi Top 5. Hotman Paris secara tegas menanyakan alasan mengapa Ibtu Rudiana turun tangan langsung saat menangkap para pelaku kasus kematian Vina dan Eki. Menurut Hotman Paris, hal tersebut seharusnya bukanlah tugas Ibtu Rudiana, lantaran Ibtu Rudiana tidak memiliki kewenangan untuk menangkap para pelaku. Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Ibtu Rudiana membantah bahwa dirinya turun tangan langsung untuk menangkap para pelaku. Namun, Ibtu Rudiana mengaku bahwa dirinya melakukan investigasi langsung untuk mendukung laporan kepolisiannya. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba betul. Narkoba. Siap. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah. Ya, beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang pendekat hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ya, saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri ya kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Saat ditanya mengenai keberadaan CCTV oleh Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengaku bahwa pada 2016 silam dirinya memang sempat melihat CCTV yang berada di sekitar area tempat kejadian perkara di mana jenazah Vina dan Eki ditemukan. Namun, mengenai keberadaan CCTV tersebut saat ini, Ibtu Rudiana mengaku bahwa ia tidak mengetahuinya. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Perumahan The Garden memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan The Garden, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja. Tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua penyidik, Bang. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul.
Demi Allah gitu. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang. Semua. Ibtu Rudiana secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya turut menggali langsung keterangan dari para terpidana kasus kematian Vina dan Eki untuk menemukan nama 3 daftar pencarian orang atau DPO yang sebelumnya heboh dicari keberadaannya. Di sisi lain, saat ditanya mengenai Peggy Peron, Ibtu Rudiana meminta agar Hotman Paris menanyakan langsung kepada penyidik, di mana hal tersebut justru tampak terasa janggal. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama 3 DPO kita dapat pada saat kita gali keterangan daripada terpidana yang ada. Bapak tahu nggak nama Peggy itu adalah nama yang sekarang? Pernah nggak Bapak mendatangi rumahnya? Kita nggak menuduh Peggy ya, hanya untuk menanyakan dulu. Kan ada nama-nama termasuk Peggy. Katanya dulu sudah pernah penyidik mendatangi rumah Peggy kan? Dan motornya. Berarti Bapak pernah dengar dong bahwa ada nama Peggy. Bapak sebagai polisi dan yang kematian anak melihat ada bernama Peggy tapi tidak nongol DPO padahal alamatnya ada, pernah nggak Bapak datangi rumahnya? Sekali sampai ini mohon izin bahwa saya mempercayakan semuanya pada penyidik. Hah? Penyidik yang itu kan anak Bapak. Betul bang. Dengan saya sudah mengamankan yang 8 dan kemudian 7 dari terpidana. 1 ternyata kata penyidik tidak cukup untuk dipulangkan. Akhirnya setelah itu saya serah penyidik semua. Penyidik yang Ibtu Rudiana secara tegas membantah tudingan bahwa ia mengarahkan Aep dan Dede untuk memberikan keterangan palsu di hadapan penyidik. Menurut pengakuan Ibtu Rudiana, ia bahkan baru mengenal Aep dan Dede saat ia mulai menginvestigasi tempat kejadian perkara yang diduga menjadi tempat peristiwa nahas Vina dan Eki sebelum meninggal dunia. Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang. Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Digakbar. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat almarhum masih hidup. Artinya tidak ada upaya pembunuhan? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan itu dari Dede. Sebelumnya kenal bersama Aep, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Ya. Pak Rudiana, Aep dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP, memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor, Pak. Nggak tahu? Tidak ada posisi saya. Jadi posisi saya hanya sebagai pelapor, yang mana melaporkan ada satu tindak pidana terhadap almarhum anak saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Berani bersumpah, Ibtu Rudiana mengaku bahwa ia tidak pernah merekayasa kasus kematian Vina dan Eki untuk menutupi kasus besar lainnya seperti yang diperbincangkan publik. Selain itu, Ibtu Rudiana juga membantah tudingan bahwa ia sengaja melindungi cucu jenderal. Dalam pengakuannya itu, Ibtu Rudiana mengaku bahwa ia hanyalah orang biasa yang ingin mencari keadilan atas kematian tidak wajar pada mendiang putranya Eki. Ada yang mengatakan, katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada, Bang. Tidak ada? Tidak ada. Ini wartawan ini monjong semua nih pada seenaknya aja nulis. Bapak, bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Siap. Tidak ada, Bang. Nggak ada? Tidak ada, Bang. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya tidak kenal Jenderal Bang Muhyiddin. Saya hanya orang biasa. 2016 pada saat itu, Bang. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik oleh